Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Baik, Bu Guru. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita awali dengan berdoa. Ayo silahkan ketua kelas memimpin berdoa. Baik, teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Amin, alhamdulillah. Baik, sekarang Ibu absen dulu ya untuk mengecek kehadiran anak-anak semua. Aulia hadir. Anissa Hadir. Bella Hadir. Bisma. Hadir. Alhamdulillah semua hadir ya. Seperti biasa, sebelum kita masuk ke materi pembelajaran, sekarang kita bernyanyi dulu. Yeay. Biar pembelajaran kita ini semakin bersemangat ya. Dengarkan nada ini. Hari ini belajar tema 4, berbagai jenis-jenis pekerjaan. Mari kawan kita belajar bersama, karena itu mencerdaskan semua anak bangsa. Ayo semua siapkan alat tulis untuk memulai diskusi dan menulis, karena itu bagian pembelajaran. Mari kita sama-sama melakukan. Anak-anak, siapa yang suka teh di sini? Aku Bu Guru. Saya Bu Guru. Ya, semua suka teh ya. Jadi selain guru yang suka teh, ternyata di kelas ini banyak yang suka teh ya. Memang teh ini menjadi minuman yang banyak disukai oleh semua kalangan. Mulai dari anak-anak suka teh, remaja, terus orang tua juga suka teh. Nah, anak-anak di sini lebih suka teh hangat apa teh dingin? Apa? Aku teh hangat. Aku suka teh dingin. Iya, jadi ada yang suka teh hangat, ada yang suka teh dingin, atau bahkan ada yang suka kedua teh, ada yang hangat dan dingin. Jadi teh hangat kita minum pada saat cuaca hujan, hawanya lagi dingin-dinginnya, jadi butuh yang hangat-hangat, minumnya teh hangat. Terus teh dingin kita minum pada saat cuaca panas. Nah, pada saat cuaca panas, tubuh kita juga panas, rasanya gerah, pingin minum yang dingin-dingin, minumnya teh dingin. Terus teh itu apa ya? Ada yang tahu? Apa sih teh? Apa? Minuman, Bu Guru. Minuman, iya benar. Teh itu adalah minuman. Ada lagi teh apa? Sama ya, teh adalah minuman gitu ya. Baik, teh itu adalah sejenis minuman yang berasal dari pengolahan daun tanaman teh. Jadi, teh bisa ada itu karena diolah terlebih dahulu. Daun tanaman teh itu diolah sehingga menghasilkan teh yang kita minum pada saat ini ya. Nah, kenapa Ibu membahas teh dari tadi? Ibu tanya suka teh apa? Ibu tanya apa itu teh? Ya, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu nanti anak-anak membaca cerita. Lalu cerita itu anak-anak menilai tokoh-tokoh yang ada ya. Selanjutnya nanti anak-anak membaca teks dan mengamati gambar-gambar tentang pekerjaan yang ada di pegunungan. Dari situ anak-anak bisa membandingkan jenis-jenis pekerjaan yang ada di wilayah pegunungan melalui diagram Venn berbentuk dua lingkaran yang dihubungkan. Lalu tujuan pembelajaran selanjutnya nanti anak-anak akan melakukan diskusi. Dari diskusi ini anak-anak mampu menginformasikan apa sih pentingnya menjaga keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam. Itu dalam bentuk peta pikiran ya. Hari ini Bu Guru bawa teh loh anak-anak. Ini teh hangat. Jadi Ibu suka banget minum teh hangat. Terus kalau ini kan teh sudah Seduh, Bu Guru. Ya benar, ini sudah diseduh. Nah, di sini Ibu bawa teh yang belum diseduh. Nah, pasti anak-anak mikir ya, gimana Bu bisa sampai jadi teh kayak gini? Sudah sampai ke tangan konsumen, sekarang bisa kita konsumsi.
sebelum teh ini sampai ke tangan kita, Bu Guru, anak-anak yang minum teh, tentu ini telah melalui proses pengolahan terlebih dahulu ya. Nah, teh ini telah melalui proses pengolahan. Mulai dari apa? Ada yang tahu? Saya Bu Guru. Teh ditanam. Ya, pertama teh ditanam dulu, menanam tumbuhan teh, lalu Tumbuh subur. benar, setelah teh ditanam, tumbuh subur, lalu tinggal dipetik, dipanen. Setelah dipetik, barulah masuk ke proses penggilingan si daun tehnya. Dan terakhir, proses terakhirnya masuk ke pengemasan, dikemas lalu bisa didistribusikan ke konsumen, ke kita sebagai konsumen inilah bisa mengkonsumsi teh yang sudah jadi, begitu ya. Lalu apa sih manfaat teh? Ada yang tahu? Aku Bu Guru. Untuk kesehatan. Benar. Oh, ibunya suka minum teh? Oh iya, benar. Teh ini memang banyak memiliki manfaat untuk kesehatan. Ibu kasih tahu ya manfaat tehnya. Yang pertama, bisa menurunkan resiko kanker loh. Yang kedua, bisa menurunkan resiko diabetes. Lalu bisa meningkatkan metabolisme tubuh kita dan bisa meningkatkan fungsi otak kita juga. Selain teh ini bisa dijadikan sebagai bahan minuman untuk menjaga kesehatan kita, teh sendiri ini juga sangat membantu manusia untuk menjaga lingkungan. Mengapa teh ini bisa membantu manusia menjaga lingkungan? Karena teh ini sendiri, tanaman teh itu bisa mencegah erosi. Erosi, ada yang tahu apa itu erosi? Ya, silahkan Aulia, apa? Erosi itu adalah pengikisan tanah oleh air, angin. Benar, erosi adalah pengikisan tanah oleh air, angin, dan es. Sehingga tanaman teh ini bisa membantu manusia untuk menjaga lingkungan dengan cara menanam tumbuhan teh. Seperti apa cara penanamannya? Jadi tanaman teh ini ditanam dengan jarak 1 meter setiap tanaman. Misal ini tanaman 1, tanaman teh, lalu 1 meternya lagi ditanam, 1 meternya lagi ditanam, dan 1 meter. Jadi jarak antara tanaman satu dengan tanaman yang lain itu 1 meter, dan itu bisa menahan derasnya air yang masuk agar tanah ini tidak mudah terkikis atau terbawa oleh air tersebut. Mengerti ya anak-anak manfaat dari teh? Mengerti Bu Guru. Lalu kira-kira menurut anak-anak teh ini tumbuh di mana ya? Tanaman teh tumbuh di mana? Ada yang tahu? Mungkin pernah mendengar dari orang tuanya, ibu, bapak, atau nenek, atau kakek, oh teh tak tumbuh di sini, oh teh tumbuh di sini. Mungkin ada yang mendengar? Tumbuh di dataran tinggi. Benar, di dataran tinggi. Jadi teh ini memang tumbuh di pegunungan, di wilayah pegunungan di dataran tinggi, kurang lebih itu 200 sampai 2000 meter di atas permukaan laut. Teh ini memang akan tumbuh subur di dataran tinggi dengan suhu sekitar 14 sampai 25 derajat Celcius. Nah, kalau di Indonesia itu wilayah yang tersebar dengan tumbuhan tehnya yang terkenal yaitu di Pulau Jawa dan di Pulau Sumatera. Di sana memang terkenal dengan dataran tingginya, wilayah pegunungannya, dan di sana memang tempat-tempat yang subur untuk ditanami tanaman teh. Sehingga tanaman teh di sana bisa tumbuh subur ya. Bagaimana teh ini tadi bisa sampai ke konsumen? Tentu banyak orang yang bekerja di tempat produksi teh itu sendiri. Kira-kira pekerjaan apa saja ya yang terlibat dalam pembuatan teh ini? Jadi pekerjaan yang terlibat dalam proses pengolahan si daun teh ini, yang pertama, tanahnya ini sudah kosong. Tanahnya ini luas, kosong, tempatnya subur, lalu ada yang menanami tumbuhan teh. Jadi di sana ada pekerja yaitu penanam teh. Lalu tumbuhannya tumbuh subur, sudah waktunya dipanen. Diapakan? Dipetik. Nah, yang melakukan pekerjaan ini adalah pemetik daun teh. Daunnya sudah dipetik, lalu tinggal diapakan? Diproses. Nah, yang memproses tentu adalah penggiling. Nah, di situ ada pekerja yaitu penggiling daun teh.
diproses setelah teh itu dipetik. Dan yang terakhir, setelah melalui proses penggilingan, teh ini bisa dikemas oleh pekerja pengemas. Jadi ada berapa di sana pekerjaan yang terlibat dalam proses pembuatan teh? 4 Bu Guru. 4, benar. Jadi ada 4 pekerja yang terlibat dalam proses pembuatan teh. Sehingga kalau sudah teh dikemas, berarti sudah siap dipasarkan, didistribusikan ke seluruh penjuru di Indonesia. Sehingga itulah mengapa teh bisa sampai ke kita para konsumen untuk bisa mengkonsumsi teh ini. Nah, untuk lebih jelasnya, sekarang coba anak-anak buka bukunya halaman 1. Gimana? Sudah dibaca teksnya? Sudah? Sudah Bu Guru. Ya, sudah dijawab juga soalnya kan? Ada 5. Ya, sekarang kita diskusi bersama. Coba sekarang Aulia, apa jawaban nomor 1? Ibu bacakan soalnya ya, di mana tanaman teh ini dapat tumbuh dengan baik. Apa jawaban Aulia? Di wilayah pegunungan atau dataran tinggi Bu. Benar, benar sekali ya. Selanjutnya, Anissa, apa jawaban nomor 2? Ibu bacakan soalnya ya. Bagaimana caranya agar tanaman teh ini bisa bermanfaat menahan erosi? Apa? Ditanam dengan jarak 1 meter setiap pohonnya Bu Guru. Iya, ditanam dengan jarak 1 meter setiap pohon. Benar. Selanjutnya, Ibu mau Bella. Ya, dengarkan soal Ibu ya, nomor 3. Apa yang terjadi apabila tanaman teh ini terus-menerus dikonsumsi secara besar-besaran? Apa? Maka akan habis Bu. Akan habis, benar. Sumber daya alam yang dikonsumsi secara besar-besaran ini akan habis kalau tidak dijaga keseimbangan dengan pelestarian ya. Benar jawabannya. Terakhir Diana, Ibu bacakan soalnya ya. Apa yang sebaiknya dilakukan oleh petani teh agar tumbuhan teh ini tetap bertahan? Lalu, bagaimana agar tanah yang digunakan untuk menanam ini tetap subur? Apa jawabannya? Dengan cara dilestarikan Bu. Ya, apa yang dilakukan oleh petani agar tumbuhan teh tetap bertahan, yaitu dengan cara dilestarikan. Lalu, bagaimana agar tanah yang digunakan untuk menanam teh ini tetap subur? Dipupuk. Benar, benar semua jawabannya ya. Nah, kita sudah selesai tadi ya diskusi tentang tempat hidup tanaman teh. Sekarang Ibu akan bagi anak-anak menjadi 2 kelompok. Satu kelompok ada 2 orang ya. Seperti biasa dari sini 1, 2 itu kelompok 1 dan 1, 2 ini kelompok 2. Nah, sekarang apa tugas setiap kelompok? Coba sekarang dibuka bukunya halaman 4. Nah, di situ ada soal tentang buatlah peta pikiran. Mungkin ada yang bertanya, Bu, bagaimana cara menjawab peta pikiran ini? Jadi, di tengah peta pikiran itu ada soal, mengapa menjaga keseimbangan dan pelestarian sumber daya alam itu penting. Jadi di sana sebelah-sebelahnya ada titik-titik. Di sana setiap kelompok wajib menjawab pertanyaan itu. Nanti di akhir Ibu akan meminta setiap kelompok untuk menjawab 2 peta pikiran yang sudah dibuat. Kelompok 1 menjelaskan 2 peta pikiran yang sudah dibuat, kelompok 2 juga begitu. Nah, Ibu beri contoh dulu bagaimana cara menjawab peta pikiran. Tadi pertanyaannya mengapa menjaga keseimbangan dan pelestarian sumber daya alam itu penting. Ibu kasih contoh yang pertama, agar tidak terjadi bencana. Contohnya banjir dan tanah longsor. Itu alasan mengapa kita perlu menjaga keseimbangan alam dan pelestarian sumber daya alam. Selanjutnya anak-anak bisa menjawab sesuai dengan contoh yang Ibu berikan, atau anak-anak punya pemikiran lain, anak-anak bisa tuangkan di peta pikiran itu. Oke? Silahkan Ibu kasih waktu 10 menit sambil Ibu keliling untuk melihat anak-anak mengerjakan ya. Iya Bu. Gimana kelompok 1 kalau sudah? Sudah Bu Guru. Iya, sekarang Ibu mau dengar dari kelompok 1. Coba, apa bentuk peta pikiran yang sudah dibuat? Sebutkan 2 saja. Agar tumbuhan dan hewan tidak punah. Dan supaya tidak terjadi pencemaran. Benar. Kelompok 2 sudah? Sudah Bu Guru. Ya, coba sekarang sebutkan peta pikiran yang sudah dibuat. Apa? Supaya tidak ada krisis air dan krisis pangan. Dan agar sumber daya alam tidak habis. Iya, jawabannya benar.
Nah, apa yang dijawab oleh kelompok 1, kelompok 2 itu benar semua. Peta pikiran yang dibuat itu benar. Bagaimana cara menjaga keseimbangan alam dan pelestarian sumber daya alam? Manusia itu sangat bergantung dengan alam. Sudah sewajarnya kita menjaga dan melestarikan apa yang ada di alam ini. Apa ciptaan Tuhan di alam ini. Kita sebagai manusia wajib menjaga dan melestarikannya. Nah, bagaimana cara agar sumber daya alam ini tidak mudah habis? Tentu pelestarian dan pemanfaatan kita ini harus seimbang. Jika keduanya ini berjalan beriringan seimbang, maka sumber daya alam kita ini tidak akan rusak. Kalau dia rusak, akibatnya ekosistem yang memproduksi sumber daya alam secara alami pun juga akan ikut rusak atau punah. Sehingga kita harus menjaga dan melestarikan sumber daya alam yang kita miliki. Sumber daya alam ini kan dipakai secara terus-menerus, sehingga kita harus menjaga keseimbangannya. Kalau kita hanya menggunakan, tidak menjaga keseimbangannya, lama-lama akan habis. Lalu kalau sudah habis, siapa yang rugi? Siapa yang akan mengalami kesulitan? Tentu kita manusia itu sendiri. Semua orang, masyarakat akan mengalami kesulitan. Maka dari itulah kita harus menjaga dan melestarikan sumber daya alam yang ada agar bisa memenuhi kebutuhan hidup manusia. Mengerti ya materi ini? Mengerti, Bu Guru. Alhamdulillah. Nah, untuk menambah pemahaman anak-anak tentang jenis-jenis pekerjaan apa saja yang terlibat di perkebunan teh, coba sekarang buka bukunya halaman 4-5. Sudah? Sudah, Bu. Ya, di sana ada pekerjaan yang terlibat dalam perkebunan teh. Jadi, untuk mengolah teh itu menjadi minuman, tentu banyak pekerjaan yang terlibat di sana. Kayak coba lihat di gambar pertama, itu ada perkebunan teh yang sudah ditanam. Lalu ada yang memetiknya, kalau sudah tumbuh subur dipetik. Ada ya pekerjaan pemetik teh. Lalu setelah dipetik ada penggiling teh tadi. Jadi pekerjaan ada penggiling teh. Yang terakhir baru dikemas tehnya, sehingga di sana ada pekerjaan mengemas teh. Berarti sana ada 4 pekerjaan yang terlibat dalam perkebunan teh. Nah, sekarang tugas anak-anak masing-masing membuat diagram Venn atau diagram lingkaran yang dihubungkan. Mengerti? Mengerti, Bu. Contohnya seperti ini anak-anak, yang di buku paketnya kan diagram Venn. Jadi, tugas anak-anak adalah menuliskan 2 pekerjaan yang berbeda. Contohnya, di sini misal pekerjaannya apa? Di sini pekerjaannya apa? Yang berbeda, yang anak-anak tahu. Misal ibunya jadi guru, bisa ditulis, atau bapaknya jadi dokter, bisa ditulis di sini. Nah, terus di bawahnya ini apa saja yang dilakukan oleh si pekerja ini? Apa yang dilakukan oleh guru misalnya? Lalu apa dampak untuk dirinya sendiri dan apa dampak untuk masyarakat? Jadi apa dampak pekerjaan guru ini untuk dirinya sendiri, sama apa dampaknya untuk orang lain, seperti itu. Nanti di lingkaran tengah ini adalah persamaan dari kedua pekerjaan ini. Misal sama-sama menolong orang lain, itu kan positif, sama. Artinya ntar di sini kita tulis di tengah lingkaran yang disatukan ini. Oke? Mengerti? Iya. Silahkan ibu nanti akan berkeliling untuk melihat tugas anak-anak ya. Gimana, sudah semua membuat diagram Venn-nya? Ada yang mengalami kesulitan? Tidak, alhamdulillah. Nah, coba sekarang ibu mau dengar dari Aulia. Diagram Venn-nya seperti apa? Apa jenis pekerjaan yang Aulia tulis di sana? Nelayan dan supir, Bu Guru. Sudah dituliskan apa pekerjaannya? Dampak buat dirinya, buat orang lain, apa? Iya benar, apa yang disampaikan benar ya Aulia. Coba sekarang ibu mau dengar dari Anissa. Anissa nulis pekerjaan apa? Ya? Guru dan dokter. Guru dan dokter. Oh iya, sudah dituliskan juga apa pekerjaan dan dampak buat diri dan orang lain sudah? Oke. Nah, yang disampaikan sama
Aulia sama Anissa itu benar semua ya. Ibu rasa anak-anak sudah memahami tentang jenis-jenis pekerjaan. Intinya sumber daya alam yang kita miliki pada saat ini harus kita jaga, harus kita lestarikan biar bisa kita nikmati terus menerus ya. Nah, untuk melihat seberapa besar pengaruh tumbuhan terhadap keseimbangan alam, coba sekarang anak-anak buka bukunya halaman 6. Di sana ada teks tentang taman bermain yang hilang. Di sana ada soal 1 sampai 6. Ibu mau per kelompok menjawab soal 1 sampai 4. Nanti soal 5 dan 6 itu menjadi tugas masing-masing ya. Coba sekarang kerjakan sambil didiskusikan dengan kelompok. Nanti kalau ada yang tidak dipahami, anak-anak bisa tanyakan ke ibu guru ya. Sambil ibu guru melihat keliling kelompok untuk menjawab pertanyaan itu. Silakan. Gimana kelompok 1 sudah menjawab soal 1 sampai 4? Sudah? Sudah, Bu Guru. Ya, coba sekarang dijelaskan apa jawabannya. Ibu mau dengar? Jawaban nomor 1, Kupi dan Ayah. Jawaban nomor 2, menikmati saat-saat berjalan perlahan di gundukan pasir. Dan jawaban nomor 3, karena tempat bermainnya hilang, Bu Guru. Nah, benar sekali jawabannya ya. Gimana ya nomor 4-nya sudah digambar salah satu tokoh dari cerita itu? Sudah? Sudah, Bu. Ya, dari gambar yang anak buat itu, anak-anak menjelaskan tokohnya ya. Coba sekarang ibu mau dengar dari kelompok ini. Apa tokoh yang digambar lalu penjelasan tentang tokohnya ya. Silahkan. Tokoh yang kami gambar, tokoh ayah Bu Guru, yang wataknya itu bijaksana, penyabar, dan penenang hati Kupi. Wah, gambarnya bagus ya, dan penjelasan tokoh tentang gambar itu juga benar. Nah, itu sudah selesai ya tugas kelompoknya. Sekarang tugas individu nomor 5 dan 6. Soal nomor 5 itu anak-anak membuat satu tokoh atau menggambar satu tokoh yang ada dalam cerita. Lalu soal nomor 6-nya diberikan alasan mengapa anak-anak menggambar tokoh itu. Misal, saya suka tokoh ini karena apa gitu ya. Silahkan. Sudah digambar dan diberikan alasannya sudah? Sudah, alhamdulillah. Nah, coba sekarang ibu mau dengar dari Aulia. Aulia gambar tokoh apa? Tokoh Kupi, Bu. Kupi? Ya, kepiting kecil. Terus kenapa menggambar tokoh Kupi? Alasannya? Karena Kupi itu lucu. Dan tadi juga ada sedikit marahnya, jadi imut. Ya, benar. Coba sekarang Anissa. Anissa gambar tokoh apa? Kalau aku ngambil tokoh Ayah, Bu Guru. Wah, ayah ya. Terus kenapa gambar tokoh ayah? Alasannya apa? Karena Ayah itu dia itu bijaksana, terus penyabar, dan bisa nenangin hatinya Kupi. Benar. Semua jawaban yang anak-anak jawab benar semua ya. Berarti tugas di halaman 6 ini ibu anggap selesai karena anak-anak sudah memahaminya. Selesai kita di halaman 6. Coba sekarang buka bukunya halaman 9. Di sana ada fakta tentang tanaman bakau. Kira-kira seperti apa ya fakta-faktanya? Nah, anak-anak sekarang dibaca dalam hati. Ibu kasih waktu 10 menit. Silahkan. Gimana? Sudah dijawab soalnya? Sudah, Sudah, Bu Guru. Bu. Sudah. Nah, coba sekarang dari Aulia. Apa jawaban nomor 1 dan nomor 2? Nomor 1, ibu bacakan soalnya. Mengapa kita harus menjaga kelestarian tanaman bakau? Jawaban nomor 1, karena selain dapat bermanfaat bagi manusia, juga dapat bermanfaat bagi kehidupan binatang. Iya, benar. Terus nomor 2, apa yang terjadi jika hutan bakau rusak? Apa? Nomor 2, maka akan terjadi erosi dan abrasi. Selain itu, manusia akan memperoleh dampak akibat hutan bakau yang rusak. Ya, apa yang Aulia jawab itu benar ya, sesuai dengan teks bacaan itu. Berarti Aulia benar-benar mencermati teks bacaan itu.
Silahkan Anissa, sekarang soal nomor 3. Bagaimana hutan bakau dapat menjaga keseimbangan alam? Apa? Dengan mengembangkan pelestarian tanaman bakau dengan pemanfaatannya. Apa yang Anissa katakan itu benar. Lalu nomor 4, apa sarannya agar hutan bakau itu tetap lestari? Dengan cara apa? Nomor 4, sama-sama menjaga dan bantu merawat tanaman bakau. Benar. Apa yang anak-anak katakan semua itu jawabannya benar ya anak-anak. Sekarang anak-anak buka halaman 11. Ya, sudah dibuka halaman 11. Nah, di sana ada tabel tentang sumber daya alam, terus sebelahnya ada contoh kegiatan bagaimana cara melestarikannya. Tulis sumber daya alamnya apa, lalu bagaimana contoh kegiatan untuk menjaga kelestariannya ya. Kalau ada yang tidak dipahami bisa tanyakan ke ibu guru, silahkan. Gimana tabelnya Aulia? Sudah? Sudah, Bu. Sudah. Coba apa sumber daya alam yang ditulis? Sumber daya alamnya berupa minyak bumi, Contoh kegiatan menjaga kelestarian seperti apa? yaitu membatasi pengambilan sumber daya alam secara berlebihan. Iya, membatasi pengambilan sumber daya alam secara berlebihan, benar. Sekarang coba Anissa. Di tabelnya nulis sumber daya alam apa? Emas. Emas. Terus contoh kegiatan untuk menjaga kelestariannya seperti apa? Mengurangi pertambangan besar-besaran. Mengurangi pertambangan besar-besaran. Iya, benar. Jadi dengan cara kita memanfaatkan sumber daya alam ini dengan baik, maka ini akan jauh lebih baik dan tidak akan cepat habis ya anak-anak semua. Apa yang anak-anak jawab di tabel itu benar semua. Nah, selesai tadi kita membahas di halaman 11. Sekarang Ibu punya contoh poster di sini. Di sini poster tentang cara kita menjaga lingkungan kita, tumbuh-tumbuhan. Nah, jadi tugas anak-anak adalah membuat poster, tapi tugasnya itu dikerjakan di rumah. Nah, Ibu akan lihat tugasnya itu lusa ya. Lusa kita ketemu, Ibu akan minta tugas poster dari anak-anak semua. Anak-anak mau pakai pensil warna boleh, krayon boleh, atau diwarnain juga boleh, atau bahkan ditemputin juga boleh. Itu kreasi dari anak-anak semua. Semakin diwarnain semakin bagus ya nilainya. Jadi besok Ibu akan lihat tugas poster dari anak-anak semua. Nah, kita kan sudah selesai tentang materi pembelajaran. Tapi sebelum Ibu tutup, Ibu mau mendengar dari satu orang di kelas ini yang menjelaskan tentang kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Ibu mau si Aulia menjelaskan apa kesimpulan pembelajaran kita dari awal sampai sekarang. Coba Aulia jelaskan. Baik, Bu, saya akan menjelaskan kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini. Sumber daya alam adalah sumber daya yang berasal dari alam. Karena sumber daya alam ini dipakai secara terus-menerus, sehingga perlu dijaga keseimbangannya. Jadi, dalam melestarikan dan memanfaatkannya harus seimbang agar tidak terjadi kerusakan atau punah. Nah, kesimpulan yang Aulia jelaskan itu benar ya, mulai dari sumber daya alam, lalu bagaimana cara kita tadi membuat peta pikiran tentang mengapa penting menjaga keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam kita. Sudah paham semuanya? Atau ada yang masih belum paham? Mungkin mau bertanya? Silakan. Tidak, Bu. Alhamdulillah, berarti semua udah paham ya tentang materi kita hari ini. Ya, Bu. Oke. Untuk menutup pembelajaran kita hari ini, kita tutup dengan yel-yel semangat. Yeay! Oke, yel-yelnya kayak gini ya anak-anak. Tepuk semangat. Semangat. Tetap semangat. Gitu. Ayo coba ulangi. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Alhamdulillah, usai sudah pembelajaran kita hari ini. Sebelum Ibu tutup pembelajaran, kita tutup dengan berdoa ya. Silahkan Ketua Kelas Aulia memimpin berdoa.
Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin. Alhamdulillah. Ingat ya anak-anak, dikerjakan tugas posternya. Ibu mau hasil yang terbaik, berikan kreasi terbaik dari anak-anak semua ya. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Jaga kesehatan dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.